Ketemu lagi dengan saya, Mama Lestari. Hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Tahu nggak sih apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan. Apa saja yang termasuk makhluk hidup? Makhluk hidup itu ada 3 golongan. Yang pertama, manusia kita. Ya. Yang kedua adalah hewan. Hewan banyak. Misalkan ada kuda, ada kucing, ada anjing, ada ikan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah tumbuhan. Tumbuhan kita tahu banyak. Yang ada di sekitar kita juga udah banyak tumbuhan. Misalkan pohon mangga, atau rumput-rumput, atau sayur-sayuran, itu semua adalah golongan tumbuhan. Atau yang lebih luas lagi, pohon-pohon yang ada di hutan, itu semuanya adalah tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dari makhluk hidup itu. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama itu adalah bernapas. Yang kedua bergerak. Yang ketiga bertumbuh. Yang keempat membutuhkan makan dan minum. Yang kelima berkembang biak. Dan yang keenam adalah peka terhadap masalah. Saat ini Mama akan jelaskan apa yang dimaksud dengan bernapas. Bernapas itu adalah mengeluarkan menghirup oksigen udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu yang namanya bernapas. Nah, setiap makhluk hidup bernapas. Misalkan nih, kita manusia itu bernapas dengan menggunakan paru-paru. Kita mengambil oksigen dari udara dan kita akan mengeluarkan karbon dioksida dari hidung kita atau dari mulut. Yang kedua adalah bergerak. Setiap makhluk hidup bergerak. Misalkan manusia, kita bergerak nih, pindah. Bergerak itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya bergerak. Nah, kita setiap hari banyak melakukan pergerakan. Misalkan olahraga, itu namanya bergerak. Masak, mama di rumah masak, itu namanya bergerak juga. Atau kalian melakukan senam, nanti itu juga bergerak. Atau cuma pindah duduk, dari duduk berdiri, itu juga namanya bergerak. Nah, hewan sama bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pertanyaannya, tumbuhan bergerak nggak? Menurut kalian tumbuhan itu bergerak nggak? Jawabannya, tumbuhan juga bergerak. Kita bisa lihat, misalkan nih, apa sih tandanya Mam kalau tumbuhan itu bergerak? Nah, kita akan lihat, misalkan tumbuhan itu akan bertumbuh, akan mencari sinar matahari. Jadi kalau misalkan nih kita tempatkan di tempat yang gelap, dia akan mencari sinar matahari. Jadi dia tumbuhnya itu akan mengarah ke sinar matahari. Atau contoh yang lain, akar tumbuhan itu akan lebih cenderung mencari sumber air. Itu untuk contoh tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bergerak. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri yang ketiga, bertumbuh. Apa sih teman bertumbuh? Kalau namanya bertumbuh, itu dari yang kecil bertumbuh jadi besar. Misalnya kamu dulu bayi, sekarang sudah kelas 3, ya enggak? Nah, sama, semua makhluk hidup itu bertumbuh. Misalkan manusia tadi dari lahir bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, nanti kelak akan jadi orang dewasa. Sama dengan hewan juga begitu. Dari anak-anak, anaknya dari remaja terus dewasa. Misalkan kucing, dari anak kucing remaja dan kucing dewasa. Itu untuk ciri yang bertumbuh. Sama dengan kalian juga tahu kan, tumbuhan juga begitu. Misalkan mama nanam cabai nih, dari biji numbuh kecil-kecil, nanti lama-lama dia berbuah. Itu namanya dia bertumbuh. Sekarang kita masuk ke ciri yang keempat, membutuhkan makan dan minum. Nah, setiap makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Nah, kalau kita manusia aja, kalau kita nggak dikasih makan dan minum, kita akan lama-lama kurus, mati. Sama dengan tumbuhan, sama dengan hewan. Kalau tidak diberi makanan, tidak diberi minuman, tumbuhan nggak dikasih air, nggak disiram, lama-lama layu.
makanan dan minuman. Terus yang ciri-ciri yang kelima adalah berkembang biak. Kalau dikatakan berkembang biak itu berarti dia dari 1 menjadi 2, dari 1 menjadi 5. Misalkan nih, untuk manusia, bapak sama ibu punya anak 2 atau 3. Berarti dari 2 orang itu bisa lahir 3 anaknya menjadi 5. Itu udah berkembang biak. Misalkan hewan, kucing beranak, dari 1 kucing bisa anaknya 5 atau berapa. Itu namanya dia berkembang, bertambah jumlahnya dari 1 jadi 3 atau dari 1 jadi 6 atau seterusnya. Sedangkan untuk tumbuhan sama, misalkan mangga dari 1 biji kita tanam, nanti buahnya banyak. Kalau kita tanam misalkan dia berbuah 10, kalau ditanam semua, bayangin berapa banyak akan ada buah-buah yang banyak. Itu artinya dia berkembang biak. Sekarang yang terakhir, ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah peka terhadap rangsangan. Rangsangan artinya ada sesuatu yang dari luar. Misalkan nih, manusia, kalau kita ada suhu dingin, kita akan merasa dingin. Aduh dingin. Atau yang gampang deh, kalau kita dicubit, apa yang kita rasakan? Sakit. Makanya itu artinya manusia itu adalah makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Contoh yang berikutnya, kucing. Siapa di sini yang pernah injak kaki kucing? Pasti dia gitu kan? Nah, di situ itu artinya hewan juga peka terhadap rangsangan. Dan yang berikutnya, tumbuhan peka terhadap rangsangan. Ada yang namanya ketelingan. Kalau kita sentuh, langsung cium, dia menutup daunnya. Itu dia untuk ciri-ciri dari makhluk hidup. Itu gambaran besarnya. Untuk pertemuan berikutnya, untuk materi berikutnya, Mama akan jelaskan lagi nanti, atau Mama akan jelaskan lagi untuk bagian-bagian ini yang lebih mendalam lagi. Untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu materinya. Mam harap untuk catatan hari ini ditulis kembali, ya, ditulis kembali ke buku catatannya. Tulis yang rapi, pelajari lagi. Dan ingat, hari ini Mam kasih 2 tugas nih, ya. Tapi tulis. Tugas pertama adalah coba di lingkungan kita ini banyak makhluk hidup. Sebutkan 10 makhluk hidup yang kamu tahu, yang ada di sekitarmu. Boleh manusia pasti cuma 1, ya kan? Manusia cuma 1, namanya manusia ya manusia. Tapi hewan banyak, kamu cari. Tumbuhan juga banyak, kamu tuliskan 10 aja contoh-contoh dari makhluk hidup. Tugas yang kedua itu tadi, ini kamu tulis kembali, kamu tulis ulang di buku catatan. Untuk hari ini sekian dulu ya anak-anak. Tetap sehat, tetap jaga istirahatnya yang cukup, makannya yang teratur. Tuhan Yesus memberkati.